Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadi. Saya dari kelas TI 20A RPL 1 dengan NIM 3120101621 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Skom Mkom. Saya mengambil prodi Teknik Informatika jenjang S1 dengan Fakultas Teknik Informatika yaitu di kampus Universitas Pelita Bangsa. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan, gambarannya adalah yaitu konteks, order, payment, dan produk itu kita tampung ke dalam data warehouse. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Yang kedua, metode perancangan. Metode perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 9-step methodology Kimball tahun 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu yang pertama, choosing the process, yang kedua, choosing the grain, yang ketiga, identifying and conforming the dimensions, yang keempat, choosing the fact, yang kelima, storing fact calculation in the fact table, yang keenam, rounding out the dimension tables, yang ketujuh, choosing the duration of database, yang kedelapan, tracking slowly changing dimension, yang kesembilan, deciding the query priorities and the query models. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih memilih proses atau choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi yang pertama, penyerahan bebas pustaka, yang kedua, pembelian buku, yang ketiga, pendaftaran anggota, yang keempat, peminjaman buku, dan yang kelima, pengembalian buku. Dan ini 5 hal ini merupakan dari pembelian dari proses di perpustakaan Bina Dharma. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan memilih grain, choosing the grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Nah, setelah kita mengetahui proses bisnis yang telah terjadi, barulah kita memilih grain. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. C. Mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi, identifying and conforming the dimension. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifying dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi yang pertama, dimensi mahasiswa, yang kedua, dimensi dosen, dimensi buku, dan dimensi waktu. D. Memilih fakta atau choosing the fact. Langkah berikutnya adalah memilih fact table berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Jadi setelah kita memilih grain, selanjutnya kita memilih table fakta. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Rancangan yang dapat kita ketahui di sini, setelah kita memilih beberapa data tadi, jadi kita dapat gambarkan di sini menggunakan table. Yang pertama, dimensi anggota yaitu ID anggota, nama, status, dimensi waktu, ID waktu, hari, itu ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Fact management, fact peminjaman yaitu ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Selanjutnya ada dimensi buku
yaitu ID buku, ID kategori, ID pengarang, dan ID penerbit, judul, tahun, ISBN, dimensi kategori, ID kategori, nama kategori, dimensi penerbit, ID penerbit, nama penerbit, dan dimensi pengarang, ID pengarang, dan nama pengarang. Menurut saya ini adalah rancangan dari atribut lah dalam memilih data. Tentunya kita harus menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun data tersebut. Ini juga dan selanjutnya yang menyimpan free calculating dalam tabel fakta, storing free calculating in the fact table. Agresi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agresi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan selanjutnya adalah melengkapi tabel dimensi, rounding out the dimension tables. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi tabel 1 dimensi buku, yaitu field yang antara lain ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, ISBN, dengan tipe dan panjangnya itu tipenya itu Farcar dengan panjang 10, ada yang juga 100, 4, dan 30, dengan keterangan untuk ID buku, nomor identitas buku, ID kategori, nomor identitas kategori, nomor identitas pengarang, nomor identitas penerbit, judul buku, tahun terbit, dan juga nomor ISBN. Tabel 2 dimensi kategori memiliki fieldnya itu ID kategori dan nama kategori dengan masing-masing tipenya itu adalah varchar dengan keterangan yaitu nomor identitas kategori dan kategori buku, ilmu komputer, ekonomi, sosial, budaya. Yang selanjutnya adalah tabel dimensi pengarang, yaitu field dengan ID pengarang dengan tipe dan panjang datanya adalah varchar dan panjangnya adalah 10 dengan keterangan nomor identitas pengarang. Yang field kedua adalah nama pengarang dengan tipe data varchar, panjangnya 40 dengan keterangan nama pengarang buku. Yang selanjutnya yaitu tabel dimensi penerbit dengan field ID penerbit, tipe data varchar, keterangan nomor identitas penerbit. Yang kedua nama penerbit sama varchar dengan keterangan nama pengarang buku. Tabel kelima dimensi anggota dengan field ID anggota, tipenya dan panjangnya variabel karakter 10 dengan keterangan nomor identitas anggota. Yang selanjutnya adalah field status dengan tipenya adalah variabel karakter atau varchar dengan panjangnya 10 dengan keterangan dosen atau mahasiswa. Yang tabel keenam yaitu dimensi waktu dengan field ID waktu, varchar, nomor identitas waktu, hari, date atau tanggal dengan keterangan tanggal peminjaman, ada hari minggu, varchar, panjangnya 10 dengan keterangan mingguan, dengan field bulan dengan tipe dan panjangnya itu tetap sama, variabel karakter dengan keterangan bulanan yaitu tahun, varchar dengan keterangan tahunan. Dan selanjutnya pemilihan durasi database, choosing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Jadi kesimpulannya adalah dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dan dapat diterapkan dalam penyimpanan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Jadi intinya kita itu merancang di sini dan kita menentukan terkait dengan judul, lalu kita menyusun atribut-atributnya dan kita dapat menyimpulkan data apa saja yang kita perlukan untuk perancangan. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.